Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Para kiai, para masyayikh, sahibul bait, sahibul majlis, para salikin, muridin, muhibbin, para duyuf, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita tentang pemantapan akidah Ahlus Sunnah. Ini harus diluruskan bahwa akidah Ahlus Sunnah itu tidak ada kaitannya dengan amal-amal fisik. Ini yang pertama. Akidah itu ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah wa sifatihi wa af'alihi wa ma yajibu alaihi wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuz. Begitu juga pada para nabinya, mengenal Allah, sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang tidak wajib bagi Allah, mustahil. Begitu juga pada Rasul. Itu ilmu akidah. Dan semua itu mahalluha al-qalb, tempatnya adalah qalbu. Berarti bukan bagian dari amal fisik. Maka akidah Ahlus Sunnah penandaannya bukan orang yasinan. Itu salah kaprah itu ya. Jadi berdebatlah saya dengan seseorang, dia mengatakan itu kiai, dia Ahlus Sunnah. Saya bilang enggak. Kenapa kamu mengatakan dia tidak? Dia tidak meyakini sifat 20. Tidak belajar Allah wujud kidam baqa. Itu kiai NU, belum tentu kiai NU Ahlus Sunnah. Kalau akidah yang diajarkan tauhid kelompok Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bagaimana? Dia yasinan, dia maulidan, gak ngaruh. Yasinan, maulidan itu amal fisik. Itu amal fisik. Akidahnya apa? Apakah dia belajar akidah Asy'ariyah, belajar akidah Maturidiyah? Akidah Imam Asy'ari itu seperti Imam Bukhari dalam hadis. Kalau ingin belajar hadis sahih ya baca Bukhari. Kalau ingin belajar fikih yang bagus, belajar fikih Imam Syafi'i dan sejenisnya. Kalau ingin belajar akidah, maka riwayat Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ada yang nanya, apa kata kawan? Pertanyaannya konyol. Tahu konyol? Apa konyol di Madura? Oke. Konyol itu apa ya? Tapi paham ya? Paham. Dia manhaj al-konyoliyah. Apa kata dia? Kamu mazhab Syafi'i, tapi kenapa akidahmu tidak akidah Syafi'i? Itu pertanyaan konyol pertama. Yang kedua yang lebih konyol lagi. Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok. Paham nggak tuh pertanyaannya? Imam Syafi'i tidak ikut terus kenapa kamu ikut Asy'ari? Gimana cara jawabnya? Nah, kita mulai dari yang kedua. Imam Syafi'i tidak ikut Asy'ari. Gimana cara jawabnya? Kalau dia ngerti baca kitab, kita tanya balik, kamu bisa baca kitab atau tidak? Kalau ya, kasih kitab. Kitab, gak usah kitab-kitab Ahlus Sunnah murni yang campur-campur aja. Syiar A'lamin Nubala, karya Zahabi, Tarikhul Islam, karya Zahabi. Kalau yang mudahnya Tabyin Kazbil Muftari, tapi semuanya belum diterjemah ya. Di situ disebutkan bahwa Imam Asy'ari lahir antara tahun 250
sampai tahun 260. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Ketemu nggak tuh? Imam Syafi'i wafatnya 204. Imam Asy'ari lahirnya antara 250 dan 260. Ketemu nggak? Jadi kalau ada orang nanya, Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok? Itu pertanyaan orang pinter atau orang jahil? Kenapa jahil? Konyol. Kenapa konyol? Duluan Imam Syafi'i apa Asy'ari? Mana mungkin orang yang lahir sekarang ikut orang yang belum lahir. Tapi kawan kita terpengaruh. Banyak juga yang meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma pertanyaan begitu. Iya juga ya, Imam Syafi'i kan gak ikut Asy'ari. Alah, ikut-ikut konyol. Ikut-ikutan dibodoh-bodohi. Paham di situ? Ya, ini cara-cara mereka. Oh, nggak puas. Ngomongnya lain lagi. Nabi Muhammad gak ikut Asy'ari kok. Itu lebih konyol lagi. Itu jahilun murakkabun alfamarrah. Kalau begitu kita ngomong balik. Nabi Muhammad gak ikut Bukhari kok. Ya kan? Benar gak? Jadi kalau orang jahilun murakkab jangan pakai alim jawabnya. Kitab natajahal. Pura-pura jahil dikit lah. Ya, kerjain dia. Oh gitu ya. Nabi Muhammad juga gak ikut Bukhari. Terus kenapa kamu ikut Bukhari? Ntar dia bingung-bingung sendiri tuh. Jadi mereka ini sok kritis, tapi data kurang, ilmu nggak cukup, ilmu sejarah aja lewat. Ya. Ini sering cara orang mencekokinya. Tapi itu di luar sana. Kalau di Madura aman. Ya. Itu kelompok itu kalau masuk Madura langsung kesetrum di Suramadu. Hilang langsung ya. Masuk Suramadu dia langsung jadi aswaja dia. Bukan azwaja Kiai. Bukan. Tadi saya disebut azwaja sama beliau ya. Nanti ada yang marah. Satu, pasti satu. Baik. Kita ini ahlus sunnah. Dari mana kata ahlus sunnah? Ini yang harus dipelajari dulu. Kata ahlus sunnah diambil dari hadis yang tadi dibaca. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika 73 umatmu semuanya masuk neraka kecuali satu, siapakah yang satu itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ma ana, ma di situ, ma apa itu? Ma mausul atau ma masdariyah? Atau ma nafiyah? Atau ma istifham? Ma apa itu? Masdariyah? Boleh. Ma mausul? Boleh. Tinggal tanggung jawab. Ya. Ma'ana kita pakai misalnya mausul yang aku alaihi atasnya, maksudnya aku dia ikuti. Kalau pakai apa agak jauh dikit ya. Jadi satu lafaz itu boleh ditasrif, boleh di-i'rab, boleh diapain, yang penting kita tahu hujahnya dan cocok dengan maknanya nanti. Kalau tidak kita revisi. Ma'ana alaihi boleh diterjemahkan secara bebas. Kelompok firqah yang akulah yang menjadi ikutannya. Wa ashabi, lalu waw di situ bisa diartikan dan, bisa juga diartikan summa. Kemudian atau juga bisa diartikan kalau tidak ketemu aku, ikut sahabat-sahabat aku.